Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus mengasihi dan memberkati kita semua. Mari kita siapkan diri untuk memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus melalui ibadah kita pada hari ini. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita buka hati kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu, memuji dan menyembahmu. Satu hati, satu suara untuk memuliakanmu di tempat kudusmu. Kami rindu hadiratmu memenuhi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Mari kita sembah Tuhan. Kita rindukan hadiratnya memenuhi hidup kita semua. Tuhan, aku rindu. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawakan-Mu.
membawa pembaharuan bagi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Kami mengucap syukur, kami memuji dan menyembah-Mu. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita sungguh luar biasa baik bagi kita. Kasih setianya tak pernah berkesudahan bagi kita. Dia begitu baik. Kasih setianya selalu Dia berikan, Dia limpahkan dalam hidup kita. Mari kita bersuara bagi Tuhan, kita katakan kasih setia Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ya, mari katakan kembali kasih setia Tuhan bagi kita semua begitu luar biasa. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Mari sekali lagi kita katakan kasih setia Allah bagi kita. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Katakan kembali, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ya, katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Luar biasa, Allah kita begitu baik. Dia senantiasa memberkati hidup kita. Begitu kasih setia Tuhan
selalu dengan limpahnya dinyatakan bagi kita semua. Saat ini kita akan buka hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Firman-Nya akan mengajar kita, Firman-Nya akan menguatkan kita, Firman-Nya akan memberkati kita saat ini. Mari buka hati untuk firman Tuhan. Buka hati untuk jamahan, berserah di hadirat, kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, menyembah. Mari kita katakan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu, kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Sekali lagi nyanyikan pujian. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu, kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu, kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Di altar-Mu, menyembah. Di altar-Mu, menyembah. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kasih Tuhan melimpahi Bapak Ibu Saudara hingga hari-hari ini. Sekalipun di tengah-tengah keadaan sulit pada masa COVID-19 ini sedang melanda negeri kita, kota-kota kita di PSBB oleh pemerintah untuk mempersempit atau juga menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Biarlah semua kita boleh bekerja sama dengan pemerintah, kita semua ditolong oleh Tuhan dan diberkati dalam seluruh kehidupan dan berbangsa dan bernegara kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Lukas pada pasal yang ke-24 ayat 36 sampai dengan 48. Saya akan membacakan untuk saudaraku sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut?
Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku ini dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Haleluya. Saudara, dari pembacaan ini kita membagi 4 bagian dari pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama adalah ayat 36 sampai 37. Yang kedua adalah ayat 38 sampai 40. Dan yang ketiga adalah bagian yang ketiga ayat 41 sampai 46. Dan bagian yang keempat adalah ayat 47 dan 48. Saya berharap Bapak Ibu Saudara juga membuka Alkitab dan membawa Alkitab Saudara untuk kita buka. Untuk kita baca, untuk kita perhatikan dan menyimak bersama-sama. Dan tetap serius dalam mengikuti pembacaan firman Tuhan, pelayanan firman Tuhan dan khotbah pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Lukas ini bercerita tentang murid-murid bercakap-cakap tentang hal-hal itu. Apa itu? Yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Di mana ini menggemparkan dunia. Bagaimana Yesus bisa bangkit dari antara orang mati? Bagaimana kata penguasa, dia yang sudah dikuburkan dan mati, bangkit pada hari yang ketiga. Memang dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan ketika para penguasa pada waktu itu memberikan meterai kepada kubur Yesus itu, supaya tidak seorang pun bisa mengganggunya dan dijaga lagi oleh tentara. Tetapi kuasa Tuhan hadir dan ada di situ. Maka Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan terjadi gempa bumi. Sehingga para penjaga itu lari kucar-kacir. Dan memberitahu kepada penguasa, kepada imam-imam, kepada kepala rumah ibadat. Dan kepada orang-orang Farisi, kepada orang-orang Saduki. Tersebar berita itu. Yesus bangkit, dia keluar dari kubur itu. Saudara, hari-hari ini kita melihat bahwa banyak orang menciptakan kontroversi tentang kuasa Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Sebenarnya Yesus itu siapa? Dia adalah Allah itu sendiri yang datang menjelma menjadi manusia. Sebagaimana Alkitab berkata bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan segala sesuatu diciptakan oleh dia dan tanpa dia pun tidak ada sesuatu yang jadi dari segala sesuatu yang telah ada dan jadi ini. Nah, firman ini yang bersama-sama dengan Allah, yang adalah Allah itu sendiri, datang menjadi manusia. Yohanes pasal yang pertama ayat 14 berkata bahwa firman ini menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita dapat melihat kemuliaan yang ada padanya. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah Bapa sebagai anak tunggal Allah itu sendiri. Yang menjelma menjadi manusia. Jadi sebenarnya Allah itu betul tidak beranak seperti manusia. Tetapi Allah menjelma menjadi manusia.
Firman-Nya adalah Allah, Allah adalah firman itu menjelma menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kami telah melihat kemuliaan yang diberikan kepadanya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menebus semua dosa dan kesalahan kita, supaya kita tidak perlu dihukum di neraka, tetapi kita menjadi hidup untuk selama-lamanya karena kita percaya kepada Yesus. Sebab Yesus telah menebus kita dan membereskan semua hutang dosa kita. Nah saudara-saudara, tapi orang banyak membuat berita bahwa Yesus tidak pernah mati. Bagaimana Yesus mati dan hidup kembali? Yesus itu waktu dia ada di Taman Getsemani dicium oleh Yudas, maka wajahnya digantikan oleh Allah menjadi wajah Yudas. Dan akhirnya Yudaslah yang disalibkan. Tetapi Alkitab berkata, bagaimana seorang Yudas itu bangkit dari antara orang mati? Saudara-saudara, kita harus percaya bahwa sesungguhnya yang bangkit dari antara orang mati itu adalah Yesus. Nah itulah kontroversi yang dibuat oleh banyak orang. Seolah-olah Allah tidak sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Sama seperti sekarang itu. Banyak orang tidak percaya kalau ada kesembuhan ilahi. Mana ada kesembuhan ilahi? Orang berobat di rumah sakit oleh dokter, diobati, maka dia sembuh. Padahal ada kesembuhan ilahi yang terjadi kalau memang dokter bisa mengobati semua, ya semua orang tidak ada lagi yang mati. Tetapi karena ada mujizat bagi orang-orang tertentu yang membutuhkan mujizat, yang tadinya dia harus mati, akan mati, maka tidak mati lagi. Saudara-saudara, kita harus percaya bahwa mujizat ada. Allah sanggup mengerjakan perkara-perkara sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Dan juga seperti yang kita mohonkan kepadanya, asal kita bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka hal yang sama terjadi di antara murid-murid ini juga. Mereka memperbincangkan, betulkah Yesus itu bangkit? Bagaimana caranya? Sebab berita yang disebarkan oleh para penguasa, tidak bangkit dia, dicuri oleh kita. Tapi kita tidak mencuri, kata murid-murid. Mereka memperbincangkan ini. Lalu ada yang sudah bertemu dengan dia, Maria sudah bertemu dengan dia. Dua orang waktu mereka berjalan ke Emmaus, berbicara dengan dia, bercakap-cakap dengan dia, lalu dibukakan mata rohani mereka sehingga mereka percaya bahwa itu Yesus, dan tiba-tiba Yesus tidak tampak lagi di antara mereka. Dan ketika murid-murid itu berkumpul, lalu mereka menutup pintu dalam rumah mereka dan mereka memperbincangkan, mempercakapkan tentang hal itu. Itulah yang disebutkan pada ayat 36. Tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Dari ayat 36 sampai 37 ini kita akan melihat begini. Pertama, bahwa kita temukan memang murid-murid itu gusar, hilang damai sejahtera mereka. Karena apa? Karena mereka kaget. Yesus kok bisa disalibkan dengan cara seperti itu? Matinya dengan cara seperti itu? Bagaimana bisa? Dia berkuasa, dia menolong orang, dia membangkitkan orang dari antara orang mati seperti Lazarus. Bagaimana bisa orang sebaik Yesus itu yang menolong orang sakit, menyembuhkannya, yang membangkitkan orang yang mati, ya penyakit apapun yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib, oleh dokter, bisa disembuhkan oleh dia. Dan dia begitu baik, murah hati. Dia memberi makan 4.000 orang, di waktu yang lain dia memberi makan 5.000 orang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia begitu menakjubkan. Bagaimana bisa mati dengan cara begitu? Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi kitab suci sudah mencatat bahwa dia akan mati dengan cara begitu. Demikianlah mereka gusar hatinya, hilang rasa damai sejahtera mereka. Lalu kemudian murid-murid ini terus dihantui oleh rasa ketakutan. Mereka pergi mengunci rumah, mereka berkumpul dan mereka menyendiri. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka merasa bahwa mereka telah kehilangan seorang guru, seorang gembala, seorang yang mereka hormati, yang mereka agungkan karena kematiannya. Dan terdengar oleh mereka bahwa Yesus ini sudah bangkit.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betul Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Ayat ini menunjukkan kepada mereka, tiba-tiba Yesus berdiri tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah juga damai sejahtera yang disampaikan oleh Yesus pada murid-murid itu tinggal pada kita. Katakan amin. Dan terimalah damai sejahtera itu bagi kita, maka dia akan tinggal bagi setiap pribadi lepas pribadi kita. Setiap orang yang percaya berkata amin. Amin. Tinggallah damai sejahtera itu bagi kita, bagi saudara sekalian. Ayat 37 ini berkata mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Coba saudara, murid-murid ini kalau kita lihat di dalam Lukas pada pasal yang ke-10, mereka diutus berdua-berdua. Maka mereka kembali dengan tanda-tanda dan mujizat yang mereka ceritakan kepada Yesus. Bahkan setan-setan takluk kepada mereka. Tetapi ketika guru mereka, yaitu Tuhan kita atau Yesus Kristus itu, saudara, juru selamat itu, Tuhan itu, yang kita sembah sekarang itu, saudara, waktu itu dikenal sebagai anak Allah. Dia datang dan mengambil rupa seorang hamba. Dia menjadi seorang manusia sama seperti kita. Dia pemimpin mereka itu, saudara. Ditangkap dengan cara demikian, disiksa, mereka saksikan, mereka ketahui begitu. Begitu menderita. Waduh, mereka ketakutan, saudaraku. Dan rasa takut itu terus datang pada mereka. Meski tadinya mereka sudah melakukan mujizat demi mujizat, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Ketika Yesus bersama-sama dengan mereka, mereka takut juga, saudaraku. Bahkan mereka katakan, mereka seperti melihat hantu ketika Yesus datang tiba-tiba dalam rumah di mana mereka berkumpul itu. Mereka takut. Ternyata murid-murid yang sudah dipakai oleh Tuhan itu pun bisa takut melihat hantu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan kejadian itu bisa terjadi juga kepada orang percaya. Kalau mereka dalam keadaan guncang. Kalau mereka dalam keadaan gusar, hilang pengharapan. Hilang damai sejahtera dalam hidup mereka. Tetapi ketika kita tetap di dalam keadaan prima. Iman kita tetap dalam keadaan teguh. Apa yang terjadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Kita akan menghadapi semua tantangan, apapun yang terjadi. Seperti apapun datangnya tantangan itu, kita akan menghadapinya dengan luar biasa di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Maka damai sejahtera dengan kekuatan damai sejahtera itu juga tinggal bagi kita semua. Tujuannya yang kedua untuk apa, saudara? Supaya murid-murid itu jangan takut lagi. Sama halnya supaya semua jangan ada yang takut dalam hidup ini. Katakan amin. Jangan seorang pun takut dalam hidup ini. Ada Yesus bersama kita. Dan yang ketiga kita dapati dari ayat 36 sampai 37 ini. Supaya murid-murid itu sadar bahwa Yesus sang gembala yang agung itu telah hidup kembali. Ketahui, inilah aku. Tuhan menunjukkan dirinya bahwa dia telah hidup kembali. Dia datang kepada murid-muridnya yang mengunci rumah dan dalam keadaan ketakutan itu. Dan Yesus berbicara kepada mereka. Saudara, bagian yang kedua daripada nas yang kita baca itu, kita lihat dari ayat 38 sampai 40. Apa yang dikatakan di situ, saudara? Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Wah, memang mereka ragu. Mereka tidak yakin bahwa itu Yesus. Bahkan di ayat sebelumnya dikatakan mereka menyangka bahwa Yesus itu hantu. Maka di ayat ini, saudara, Yesus menunjukkan kepada mereka sebuah fakta bahwa hantu tidak punya daging dan tidak punya tulang seperti manusia. Ayat 39, lihatlah tanganku dan kakiku. Ya. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangannya dan kakinya kepada mereka. Sebagai bukti bahwa dia punya daging dan dia punya tulang. Dia bukan hantu. Saudara-saudara, di sini kita mendapati fakta. Kalau hantu tidak punya daging dan tidak punya tulang, maka manusia punya daging, punya tulang. Yesus katakan, aku bukan hantu,
tapi akulah ini, gurumu, Tuhanmu, Rajamu, Raja bagi kita, Tuhan bagi kita semua. Katakan amin. Selanjutnya, Yesus menunjukkan bahwa tangan dan kakinya yang berlubang paku itu kepada murid-muridnya, supaya mereka tidak ragu lagi. Supaya mereka percaya bahwa sungguh-sungguh itu adalah Yesus. Bukankah dia sudah mengatakan terlebih dahulu seperti apa yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pada pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 26. Dia berkata bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Bahkan orang yang mati tetap hidup untuk selama-lamanya asal percaya kepada dia. Dia adalah kebangkitan dan hidup bagi kita. Bagi murid-murid, bagi semua orang yang percaya. Siapa saja asal mau bertobat dari dosa mereka, percaya kepada Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Yesus akan membangkitkan orang itu pada akhir zaman. Dan juga apa yang terjadi, dia memberikan kuasa kebangkitan itu kepada setiap orang yang percaya. Nah, karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, percayalah hanya kepada Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kita sekalian. Katakan amin. Ajak orang lain untuk percaya kepada Yesus. Beritakan firman Tuhan bagi mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat. Yesus sanggup menolong kita dalam segala perkara hidup kita. Saudara, bagian yang ketiga yang selanjutnya, ayat 41 sampai 46. Kita melihat di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa pada 41 dikatakan, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Yesus, ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan padanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, murid-muridnya ternyata belum percaya, kurang percaya. Tapi aneh karena girangnya dan mereka heran. Jadi mereka ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid ini kaget begitu, ya. Dan mereka tiba-tiba didatangi Yesus, membuat mereka terhenyak juga, saudaraku. Tetapi seharusnya mereka harus tersungkur kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau kita dilawat oleh Tuhan, kita harus tersungkur kepada Tuhan. Kita harus sujud menyembah dan berkata, Tuhan, Engkau melawat aku, terima kasih Tuhan Yesus. Kita harus memuliakan Tuhan, kita harus menyembah kepada Tuhan. Kita akan harus meninggikan dia. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus yang mereka ragu-ragu padanya karena menunjukkan dirinya pada waktu mereka berkumpul dalam rumah dan rumah terkunci, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sangat baik. Dia begitu lembut, saudaraku, dan dia begitu sangat memberi waktu kepada murid-muridnya supaya mereka dapat diyakinkan dan percaya bahwa Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati. Lalu saudara, dia mengambil ikan goreng yang diberikan oleh mereka dan memakan ikan goreng tersebut di depan mereka. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat 44 berkata begini, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Maka lalu dikatakan di sini ayat 45, ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati dan hidup bangkit pada hari yang ketiga. Dia hidup untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini mengingatkan kepada kita bahwa apa yang ditulis di dalam Alkitab tentang Yesus, baik mulai dari perjanjian lama, kitab Musa, yang ditulis oleh Musa, hukum Taurat atau kitab Taurat, saudaraku, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, ya, semua yang ada dalam kitab-kitab perjanjian lama digenapi dalam Yesus Kristus.
Yesus sudah menyampaikan itu terlebih dahulu. Ketika dia sebelum dia mati dan disalibkan dan bangkit dari orang mati, dia sudah mengungkapkan. Bahkan kematian kebangkitannya pun sudah dia ucapkan terlebih dahulu. Tapi itulah manusia. Seringkali juga kita alami hal yang seperti itu. Sudah lama kita menjadi orang Kristen, maka ada tertulis dalam Alkitab, menurut lamanya kamu menjadi orang percaya, semestinya kamu sudah harus menjadi guru. Tapi hingga kini masih bubur yang kuberikan kepada kamu. Tidak makanan keras yang dapat kuberikan kepada kamu, masih susu yang kuberikan kepada kamu. Ajaran-ajaran yang sederhana. Semestinya iman kamu sudah harus meningkat. Kamu itu sudah harus menjadi teladan. Kamu itu sudah harus lebih dewasa. Bahkan kamu itu berbuah-buah yang lebat. Tapi itulah hidup manusia. Namun demikian Tuhan tetap mengasihi manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian lama, perjanjian baru, semua akan digenapi oleh Tuhan. Kita harus percaya pada firman Allah. Patokan kita adalah Alkitab. Itu hukum bagi kita. Jangan pakai perasaan. Perasaan itu kadang tidak cocok, tidak sesuai dengan firman Allah. Ya, ini juga Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Betul. Tapi kalau sudah melanggar pada hukum yang ditulis di Alkitab, jangan lakukan lagi. Hentikan semua itu, jauhi semua itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Singkirkan hidupmu dari semua perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Hiduplah sesuai dengan firman Allah. Itulah sebabnya kita harus sering membaca firman Tuhan. Kita harus selalu saat teduh. Kita harus merenungkan firman itu siang dan malam. Maka hidup kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang merambatkan akar-akarnya di tengah-tengah di antara batang air tersebut, sehingga tidak layu daunnya. Bahkan pada musim kering pun dia tetap mekar, saudaraku. Bahkan dia menghasilkan buah-buah yang baik. Itu artinya apa? Alkitab berkata apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini indah sekali bagi kita. Selanjutnya ketika kita diingatkan tentang apa yang ditulis dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tentang Yesus Kristus, maka terbukalah pikiran kita, saudara. Sama seperti Yesus membuka pikiran mereka. Bagaimana pikiran kita terbuka, saudara? Yaitu ketika kita membaca, merenungkan firman itu siang dan malam serta melakukannya. Ketika kita lakukan itu, maka terbukalah pikiran kita. Dan kita mengerti kitab suci bahwa firman Allah itu ya dan amin. Dan akan digenapi sesuai dengan perkataannya. Alkitab berkata langit dan bumi akan berlalu. Tetapi firman Tuhan, perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Akan digenapi. Semuanya akan digenapi. Janjinya kepada kita akan digenapi. Dia akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepada Dia, akan digenapi. Seluruh persoalan-persoalan hidup kita akan ditolong oleh Tuhan. Kita menghadapinya, bahkan dibuat kita menjadi pemenang. Maka Tuhan menjadi raja atas kehidupan kita, pemimpin bagi kita. Dia akan menuntun kita di dalam firman-Nya oleh kuasa Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang keempat adalah ayat 47 sampai 48. Nah, ketika kita sudah percaya dan mata hati kita dibuka oleh Tuhan, pikiran kita dibuka oleh Tuhan, kita ingin mengerti firman Tuhan. Nah, sekarang Tuhan berkata begini, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Oh, luar biasa, saudara. Dari semua ini tampak bagi kita bahwa Kristus Yesus menjelaskan tentang penebusan bagi kita. Bahwa Dia telah menebus kita dari hukum dosa dan maut, saudara. Lewat penderitaan Dia menanggung semua beban kita. Kitab Yesaya pada pasal 53 itu berkata, sesungguhnya penderitaan kita lah yang ditanggungnya. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Sesungguhnya kita yang harus mati di kayu salib, tetapi Dia ganti. Dia menjadi mati bagi kita. Sesungguhnya kita harus menjadi korban karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi Dia gantikan bahwa Dialah yang menyelesaikannya. Karena kita tidak sanggup menyelesaikannya. Semestinya kita harus mati di api neraka, dihukum sampai selama-lamanya menderita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Dia gantikan lewat kematiannya di kayu salib. Karena itu penebusan yang Dia lakukan harus kita beritakan juga kepada orang lain. Ada juru selamat, ada Yesus, ada penebus, ada
Tuhan yang datang menjadi manusia, yang rela mati di kayu salib, memberikan dirinya dan nyawanya sebagai ganti kurban untuk penebusan dosa kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Maka Alkitab berkata, Dia telah membayar lunas hutang dosa kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia menyelesaikannya. 1 Korintus 6 ayat 20 itu berkata, Dia sudah membayarnya. Dia sudah menyelesaikannya semuanya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus diingatkan dari ayat 47 sampai 48 ini, saudara. Maut telah dikalahkan oleh Yesus. Saudara percaya, amin? Dia telah mengalahkan maut. Sengat maut tidak ada lagi. Dia sudah hidup kembali. Hidup untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, karena itu kita harus satu dengan kebangkitannya. Kita harus satu dengan kematiannya. Supaya dalam kebangkitannya juga kita menjadi satu dengan Dia. Supaya dibangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes yang kitab Injil Yohanes pada pasal yang ke-6. Pada ayat yang ke-40 itu berkata, ini menarik sekali saudaraku. Janji Yesus kepada kita. Dia berkata, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku Yesus berkata, aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percaya dalam nama Yesus Kristus, ada berita pertobatan, ada berita keselamatan. Bertobatlah. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan terus hiduplah di dalam firman-Nya. Ayat ini berkata, berita pengampunan dosa itu, berita Injil itu, berita sukacita kabar baik itu, harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ini firman Tuhan Yesus. Jadi berita Injil itu, kedatangan Yesus ke dalam dunia itu bukan hanya untuk orang Yahudi atau orang Israel. Ayat 47 ini membuktikan, ini ucapan Yesus sendiri yang mengucapkannya, bahwa pengampunan dosa, pertobatan harus disampaikan kepada segala bangsa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, Injil Yohanes pada pasal yang pertama ayat 12, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi alat Tuhan untuk ini. Sebab ayat 48 dia berkata, kamu adalah saksi dari semua ini. Mari ambil bagian untuk ini. Kitalah juga menjadi saksinya untuk ini. Menjadi alat untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Untuk menyampaikan firman Allah ini kepada banyak orang. Kepada suku-suku bangsa. Kepada setiap orang yang belum percaya. Dan meneguhkan juga setiap orang yang ragu-ragu. Orang-orang Kristen yang ragu-ragu, saudaraku. Menjangkau banyak orang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Percaya akan semua firman Tuhan ini, maka saya mengajak saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus, yakinkanlah dirimu akan firman Tuhan digenapi dalam semua kehidupan kita. Percaya dan berharap hanya kepada Dia. Jangan taruh hidup kita kepada siapapun, tapi taruhlah hanya kepada Yesus. Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan, dan kasih Tuhan melimpah bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada. Mari kita menyatukan hati kita, kita berserah dan berdoa kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, hari ini kami bersyukur karena firman-Mu telah kami dengar. Bapa di surga, kami percaya Engkau bangkit dari antara orang mati. Tidak ada keraguan bagi kami. Engkau juga sudah mati bagi kami untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami semua diteguhkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan untuk percaya tidak ada lagi ketakutan dalam diri kami. Ada damai sejahtera, tidak ada lagi kegusaran bagi kami. Tetapi kami semua hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Karena Yesus Kristus Tuhan kami hidup, dan Engkau adalah kuasa kebangkitan. Hidup untuk selama-lamanya dan berkuasa untuk hidup kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau akan membangkitkan kami pada akhir zaman.
Engkau menyertai kami dalam semua kehidupan kami, sampai Engkau datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadamu. Hamba berdoa, biarlah Injil Kerajaan Allah ini dapat diberitakan ke semua orang, bahwa berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem, sesuai dengan firman-Mu dan amanat agung-Mu di dalam Matius pasal yang ke-28 19-20, supaya Injil Kerajaan Allah diberitakan kepada segala bangsa, dan pemberitaan firman Allah ini terus berlangsung supaya semua orang diselamatkan masuk surga ya Tuhan. Terima kasih bila Roh Kudus mengurapi kami atas semua ini, juga mengurapi semua umat-Mu yang mendengar, hamba-hamba-Mu siapapun kami dalam mendengar firman Allah, diurapi oleh Tuhan untuk menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kabar sukacita ini kepada semua orang, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengampuni, yang memberikan kepada kami kuasa, kemenangan, dan untuk hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk semua fakta ini, berkuasalah Tuhan bagi kami. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, dan saudara yang sakit, taruhlah tangan kananmu di dadamu. Tuhan akan menyembuhkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan berseru kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sembuhkanlah orang sakit. Mereka yang menaruh tangan kanan di dadanya, hamba berdoa, sembuhkanlah mereka. Sembuhkanlah mereka. Engkaulah penyembuh, Kaulah tabib di atas segala tabib, Kaulah dokter di segala dokter. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia, Engkau sanggup kerjakan. Hamba memohon kepadamu, sembuhkanlah orang-orang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah setiap orang sakit. Terimalah kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus, menyembuhkan kita sesuai firman-Nya. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kuasa Roh Kudus turun atas Bapak Ibu Saudaraku sekalian, menyembuhkan engkau. Terima kasih Tuhan untuk semua dan kesembuhan ini. Saya berdoa untuk semua yang susah hatinya, yang gusar, dan juga untuk ekonomi. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan teguhkan hati setiap orang yang mendengar firman Tuhan yang hamba doakan pada saat ini. Dimanapun mereka berada, dalam kondisi situasi apapun, jamalah mereka semua, tahirkanlah yang mendua hati dalam nama Yesus. Ekonomi mereka berkati dalam nama Yesus. Engkau mencukupkan segala keperluan mereka. Nama Tuhan Allah kami adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyembuhkan segala sesuatunya, memberikan segala keperluan kami, menyembuhkan ekonomi setiap umat-Mu, usaha dan pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong dan memberkati mereka semua. Damai sejahtera berlimpah-limpah bagi kami semua. Pertolongan Tuhan yang tak terbatasi turun atas kami dalam kasih Allah yang begitu luar biasa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Mari Tuhan singkirkan segala sesuatu yang buruk dari Indonesia, dari seluruh kehidupan orang percaya. Demikian juga singkirkan penyakit COVID-19 ya Tuhan. Virus ini singkirkan dari Indonesia, dari semua orang percaya. Tolong pemerintah kami dalam mengatasi semua ini, bahkan mengatasi ekonomi Indonesia. Tuhan tolong. Dan semua umat-Mu dan semua masyarakat Indonesia, para pemimpin semua golongan ya Tuhan, biar bekerja sama dengan pemerintah kami untuk mengikuti SOP tentang bagaimana menyingkirkan, menghentikan, mengusir COVID-19 ini dari Indonesia dan bahkan dari dunia. Tuhan menolong kami dalam kedamaian kesejahteraan, pimpinan-Mu bagi kami sekalian. Segala puji syukur bagi-Mu ya Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kemuliaan keagungan untuk-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, berkat-Mu melimpah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Semua kita bersama katakan amin. Mari kita akhiri ibadah kita nyanyikan pujian ini, dan nanti kita akan menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih
Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Sekali lagi katakan syukur bagimu, syukur bagimu. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau masuk dan keluar dalam rumahmu. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati keluarga rumah tanggamu. Tuhan memberkati anak-anakmu, anak-anak muda diberkati oleh Tuhan. Engkau semakin dekat dan mencari Tuhan. Tuhan dekat dengan hidupmu, dan jadilah engkau semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah diberkati engkau dalam ekonomi, keuangan, diberkatilah juga engkau dalam damai sejahtera sukacita, diberkatilah juga engkau dalam kesehatan dan panjang umur. Anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudara dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang merenata. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Amin.